Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teori atom. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian mendengar tentang atom dalam istilah kimia? Atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Tapi, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, atom tidak lagi diartikan sebagai bagian terkecil dari suatu benda. Karena dalam suatu atom terdapat partikel lain seperti proton, elektron, dan neutron. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai teori atom, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Garam dapur atau NaCl mengandung unsur natrium atau Na dan klorin atau Cl dalam jumlah yang banyak. Jika kita coba meremukkan garam sampai menjadi serbuk yang sangat halus dan tidak dapat dibagi lagi, itulah yang disebut dengan atom. Nah, sekarang yuk kita mulai mempelajari tentang perkembangan teori atom. Selamat belajar! Perkembangan teori atom dibagi menjadi dua periode, yaitu periode perkembangan teori atom pada zaman kimia klasik dan pada zaman kimia modern. Kita mulai dari perkembangan teori atom pada zaman kimia klasik ya. Pada zaman kimia klasik, jauh sebelum Masehi, filsuf Yunani kuno yang bernama Leucippus dan Demokritus pertama kali mengusulkan konsep atom pada abad ke-5 sebelum Masehi. Menurut Leucippus dan Demokritus, atom berasal dari kata Yunani, yaitu atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Mereka berandai-andai, apa yang terjadi jika suatu benda, misalkan sebatang kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang lebih kecil? Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil lagi? Dapatkah kita memotongnya menjadi lebih kecil sampai tak berhingga kali? Kemudian mereka menyatakan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, akan didapati ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Bagian terkecil inilah yang disebut sebagai atom. Kemudian, pada abad keempat sebelum Masehi, filsuf Yunani yang bernama Aristoteles juga mengusulkan konsep atomnya sendiri. Berbeda dengan pendahulunya, Aristoteles beranggapan bahwa segala materi di alam ini tersusun atas 4 unsur dasar, yaitu api, tanah, air, dan udara yang dapat dibagi lagi menjadi bagian terkecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf tersebut hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Sehingga konsep atom ini kemudian dikembangkan pada zaman kimia modern. Demikianlah pembahasan perkembangan teori atom pada zaman kimia klasik. Untuk perkembangan teori atom pada zaman kimia modern akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.